Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Annyeonghaseyo. Balik lagi bersama Mr. Camping. Mr. Camping lagi sama keluarga Mr. Camping semua. Hai. Seperti biasa. Nah, Mr. Camping udah dekat camping ground ya. Jadi hari ini camping di Puncak Halimun Camp yang terletak di Pancawati, Kabupaten Bogor. Nah, ini posisinya udah sekitar 25 menit masuk dari jalan raya. Udah 25 menit. Nah, terus jalan yang Mr. Camping pilih tuh tadi masuk lewat Cimande. Jadi jalanannya agak rusak. Puncak Halimun. Iya. Iya. Nah, ini kebetulan ketemu yang dari Puncak Halimunnya. Jadi jalanannya yang kalau misalnya dari Cimande ada dua jalur. Cimande itu jalanannya agak rusak, bukan rusak sih, belum diaspal sama sekali. Jadi tadi sedikit kesulitan. Mungkin Mr. Camping merasa mobil biasa pasti susah lewat. Nah, mobil Mr. Camping yang all wheel drive ini 4 penggerakannya agak kesulitan di satu titik. Jadi harus agak ulang sekitar 3 kali, nah baru bisa lewat. Nah, ini udah tinggal 3 menit lagi nyampe. View-nya udah kelihatan di pinggir-pinggirnya udah bagus banget nih. Kiri kanan. Mr. Camping pernah ke daerah sini beberapa bulan lalu camping di Lingkung Gunung Adventure Camp. Jadi ngelewatin itu, yang belum pernah nonton bisa lihat di sini. Mr. Camping kasih linknya. Nah, nanti nyampe camp saja langsung Mr. Camping kasih lihat seperti apa tempatnya. Oh, Mr. Camping udah nyampe. Nih belakang ini areanya. Nah, dan ternyata tempat ini luas banget. Jadi kalau misalnya pertama ke sini pasti berhadapan dengan bangunan ini. Jadi ngobrol dulu sama pengelolanya. Kalau misalnya udah booking atau udah reservasi, tinggal kasih tahu. Jadi ini kantor resepsionisnya. Nah, setelah ngobrol sama pengelolanya, boleh langsung gelar tenda. Jadi lihat dulu. Jadi Mr. Camping mau lihat dulu seperti apa tempatnya yang pas dan baru gelar tendanya. Oke. Udah nyampe ke campsite blok Halimun ya. Jadi ini blok Halimun. Ini luas sekali. Jadi tadi Mr. Camping sempat nanya-nanya. Ini areanya total 27 atau 28 hektar gitu. Jadi banyak blok di sini. Ada blok Pangrango, Halimun, Salak, terus ada Jengkol, blok Jengkol. Nah, jadi ini sampai 500 orang pun, katanya weekend terakhir 500 orang pun masih bisa camping lagi. Jadi sangat-sangat luas. Karena Mr. Camping datangnya weekdays, cuma ada Mr. Camping, terus ada beberapa tenda di blok-blok yang beda, tapi cuma 2 tenda gitu. Jadi enak banget. Dan ini blok yang favorit karena di belakang ini ada cottage atau bungalow. Dan ini padang rumput semua, udah rapi. Terus kalau misalnya mau narik listrik bisa, cuman di sini listriknya pakai genset, jadi harus bayar bensinnya. Nah, jadi Mr. Camping masih mikir-mikir mau pakai genset apa enggak. Kalau misalnya nggak terlalu ada kebutuhan listrik, kayaknya nggak perlu pakai genset. Nah, jadi Mr. Camping mau pasang tenda dulu di sini hari ini. Gelar tenda di samping mobil. Jadi enaknya gelar tenda di samping mobil tuh barang-barang nggak usah turunin semua. Jadi misalnya barang-barang tas isi baju biasanya Mr. Camping tetap taruh di mobil. Bahan-bahan makanan itu biasanya taruh di mobil, tinggal ambil gitu. Jadi enak. Oke, pasang tenda dulu. Mr. Camping sudah sempat santai-santai. Ini udah jam 12, jadi akan makan siang.
Hari ini Mr. Camping makan masakan Korea namanya Cheolmyeon. Nah, Cheolmyeon ini mie dingin tapi mie-nya teksturnya agak alot, agak kayak kenyal alot gitu. Nah, Mr. Camping suka banget sama Cheolmyeon ini. Dia agak unik karena mie-nya harus makan dalam kondisi dingin. Nah, seingat Mr. Camping kayaknya nggak pernah ketemu masakan Indonesia yang mie tapi makannya harus dingin ya. Bener nggak? Ya. Jadi kalau misalnya emang ada, Mr. Camping pengen tahu kayak gimana sih masakan Indonesia mie yang makannya harus dingin gitu. Kalau di Korea ada beberapa macam, jadi ini salah satunya. Oke, jadi Mr. Camping bakal masak Cheolmyeon hari ini, makan siang. Oke, jadi Cheolmyeonnya udah jadi nih. Cheolmyeonnya taruh di mangkok, terus kasih sedikit sayur timun di atasnya. Nah, habis itu telur rebus taruh di atasnya. Oke, jadi kurang lebih kayak gini bentuknya ya. Harusnya pakai mangkok, cuman ya ada piring, jadi bentuknya kayak gini. Dan ini kondisinya dingin. Oke, jadi bisa camping, makan Cheolmyeon, makan siang. Saya mau 먹겠습니다. Nah, kalau misalnya belum pernah cobain, cobain nih, soalnya mie dingin yang Mr. Camping suka banget. Rasanya manis, asam, pedes gitu. Nah, makan dulu ya. Saking enaknya, barusan Mr. Camping lupa untuk memberikan komentar. Mr. Camping pakai sedikit kayak rumput laut gitu dari Korea juga. Jadi apa ya, rasa yang sebenarnya rasanya sederhana banget. Pedas, manis sama asam dan sedikit rasa bawang putih, tapi enak banget. Oke, Mr. Camping makan dulu. Udah jam 4 sore. Terus sekarang jam 4 sore kondisinya udah mulai mendung. Terus mulai berkabut. Jadi kayaknya tempat ini emang apa ya, anginnya yang Mr. Camping rasain tuh anginnya terasa banget, lumayan kencang. Karena memang ketinggian tadi pas lihat 950 meter di atas permukaan laut. Terus dia apa ya, bukitnya itu dari bawah naik, jadi bener-bener kayak kaki gunung ya. Jadi anginnya kenceng, lumayan kenceng. Terus siang tuh terik, mataharinya panas, tapi karena ketinggian 950 jadi nggak terlalu panas, anginnya tuh masih adem. Nah, jadi Mr. Camping mau kasih lihat campsite-nya seperti apa, tapi karena ini tempat besar banget ya, jadi agak bingung juga kasih lihat. Mr. Camping pasang tenda di blok Halimun. Jadi ada 3 blok yang besar di sini. Paling pertama yang dekat pos masuk itu blok Pangrango. Setelah itu yang bisa masuk mobil, yang lapangan yang luas ini rumput, ini namanya blok Halimun. Terus kalau misalnya ke atas tuh lebih tinggi sedikit, bisa masuk pakai motor. Itu aksesnya kalau mobil kayaknya agak susah, soalnya ada kayak lubang agak besar. Kalau motor atau jalan kaki bisa, nggak terlalu jauh. Itu blok Salak. Terus belakang lagi yang banyak pohon-pohon itu blok Jengkol, karena banyak pohon jengkol. Dan tadi lihat pohon jengkol, pohon jati dan lain-lain.
Nah, jadi pilihan di sini kalau misalnya buat keluarga dan bawa mobil paling pas emang di Blok Halimun ini. Dan biasanya Mr. Camping kalau misalnya datang ke satu tempat pasti tanya dulu yang spot paling jadi rebutan orang-orang tuh di mana, dan dikasih tahu yang tempat Mr. Camping pasang tenda itu sekarang, karena memang itu yang paling dekat sama WC. Nah, di Blok Halimun ini WC-nya emang masih minim. Di situ lagi bikin WC baru, katanya mungkin sebulan lagi juga udah selesai. Jadi mungkin WC-nya lebih enak dekat sama bungalow itu karena WC-nya di situ. Nah, terus di sini juga masih ada tanah luas baru diratain. Kayaknya ini juga mau jadi campsite-nya. Jadi ini luas banget. Mau berapa ratus orang juga tempat ini akan masih terasa cukup untuk menampung banyak campers. Nah, Blok Halimun ini WC-nya masih menggunakan WC bungalow yang ada di sini, cottage. Jadi dari Blok Camping ini WC-nya harus jalan ke sini, ke belakang. Jadi pakai WC-nya cottage. Nah, dalamnya ini dia ada casing semi dapur, jadi cuci piring enak banget di sini, nggak usah jongkok-jongkok. Ke sini ada WC-nya. WC-nya bersih banget, bersih, tapi sayangnya temboknya nggak keramik, tapi bawahnya keramik. Bisa duduk. Ada bak mandi, dan yang paling keren ada water heaternya. Terus ada gantungan baju. Nah, jadi WC-nya sangat oke untuk digunakan. Mr. Camping di sini mandi 3 kali karena ada water heaternya, seger banget. Airnya juga bersih. Jam 5 sore, lihat sekitarnya udah ketutup kabut semua. Jadi emang daerah sini nih, kalau misalnya suka suasana kabut kayak gini cocok banget. Nah, emang tadi sempat nanya-nanya pengelola juga, sempat ngobrol sama pengelola. Emang cuacanya lebih sering kayak gini, apalagi kalau misalnya musim hujan. Ini musim kemarau, jadi agak mendingan. Cuman Mr. Camping sih seneng dengan yang kayak gini, soalnya suasananya kayak gimana ya, seru gitu. Cuman ya kekurangannya kalau misalnya cuaca kayak gini nggak bisa lihat sunrise, padahal ke arah sana itu bisa lihat sunrise Gunung Salak. Nah, jadi karena udah sore, Mr. Camping mau makan malam, siap-siap makan malam. Katanya sih ini kalau udah mulai gelap dinyalain genset, karena di sini belum ada akses listrik di sini. Jadi sore dinyalain genset, kita baru bisa mulai ngecas HP dan lain sebagainya. Oke, udah jam 7 malam. Mr. Camping udah siap makan. Malam ini Mr. Camping makan mandu jonggol. Mandu jonggol, makanan Korea. Jadi ini kayak hotpot isi pangsit. Terus berbagai macam sayuran. Jadi mandu itu pangsit Korea. Jadi utamanya pangsit, tapi ada tahu dan sayur-sayur dan lain-lain. Ini bisa kami kasih lihat. Jadi ada sayuran, ada pangsitnya, pangsit daging Korea, ada tahu, jamur, zucchini, cabe, terus ada pakcoy, daun bawang. Nah, terus bumbunya ini udah Mr. Camping bikin dari rumah, tinggal masukin bumbunya, terus tinggal direbus saja. Kalau udah mendidih sekali, udah bisa mulai makan. Jadi Mr. Camping mau makan mandu jonggol. Malam hari di sini nggak ada penerangan sama sekali karena memang di sini belum masuk PLN katanya, dan katanya mungkin sekarang lagi diusahakan untuk masukin listrik. Nah, cuman sementara waktu
nggak ada penerangan sama sekali. Jadi kalau bagi yang mau camping di sini harus bawa penerangan, entah itu lampu, lampion, lentera atau senter sebanyak mungkin supaya nggak kegelapan di sini. Kalau misalnya cuma bawa satu senter kayaknya agak kurang. Nah, ini udah jadi nih. Sayurannya udah kelihatan matang semua. Jadi Mr. Camping mau makan dulu. Oke. Coba ya. Dua. Ini mandunya nih, mandu. Kelihatan nggak ya? Pangsit. Mandunya. Sayur. Ini udaranya adem dingin gitu, jadi pas banget nih makan yang kuah-kuah. Saya mau kesini dah, makan dulu ya. Coba yang kuahnya dulu. Rasanya nggak terlalu pedas. Terus ini kuahnya pakai kaldu tulang sapi, jadi rasanya kayak gurih yang sup gurih yang dalam rasanya. Kita coba pangsitnya. Pangsitnya beli yang udah jadi di supermarket Korea. Emang karena mainnya ini pangsit, mandu ini, jadi makan mandu terus ditambah sama kuah ini tuh enak banget. Pedes kuah kaldu tulang sapi. Oke, Mr. Camping makan dulu. Oke, Mr. Camping udah selesai makan. Kayaknya di blok ini, minimal di blok ini nih, yang camping Mr. Camping doang hari ini. Satu blok ini kosong, terus villa juga kosong semua. Nah, jadi ya salah satu kekurangan tapi akan segera diperbaiki adalah lampunya di sini. Malam nggak ada penerangannya. Mr. Camping kasih lihat, nggak kelihatan sama sekali. Jadi harus pakai senter kayak gini. Ini pakai senter gini baru kelihatan tenda Mr. Camping di sini. Benar-benar di dalam kegelapan, nggak ada siapa-siapa dan nggak ada tenda siapa-siapa juga. Nah, itu ada lampu kecil itu pos masuknya, pos resepsionis. Nah, Mr. Camping sebelum tidur di sini karena ada water heaternya, jadi mau mandi dulu. Selamat pagi semuanya. Inilah suasana pagi di Puncak Halimun Camp. Semalam ada yang datang lagi, terus lagi ngecamp di situ tuh kelihatannya. Di tengah-tengah bendera ada tenda. Nah, tapi di blok ini masih kita doang yang camping semalaman, jadi sunyi banget dan tidurnya juga nyenyak, nggak ada gangguan yang terlalu gimana-gimana. Cukup nyenyak. Nah, pagi-pagi cuacanya cukup cerah, itu kelihatan gunung salaknya ya di sini. Kelihatan sedikit. Jadi semestinya kalau misalnya sunset cerah, itu bisa dilihat di sebelah sana sunsetnya. Harusnya bagus tuh sunsetnya dari sini. Nah, sayangnya kemarin kabut semua. Tadi pagi sempat lihat sunrise-nya di sini, walaupun nggak kelihatan full dari sana, tapi ya cukup oke. Jadi habis ini Mr. Camping mau sarapan sebelum jam 12, siap-siap dan pulang. Halo, Mr. Camping udah sarapan, santai-santai, sekarang lagi beres-beres tenda. Sebelum pulang, Mr. Camping mau kasih sedikit recap mengenai tempat camping ini, Puncak Halimun yang berada di Pancawati, Bogor. Nah, pertama tempat ini gede banget, 27 hektar, tapi
yang digarap untuk jadi tempat campingnya ini kayaknya baru 10 hektar kurang. Kalau misalnya Mr. Camping lihat ya. Jadi ada 3 blok, masing-masing blok punya kelebihan kekurangan. Tapi menurut Mr. Camping untuk family camping paling benar di blok Halimun ini. Nah, di sini Mr. Camping suka karena view yang sangat bagus, view lepas ke seluruh arah. Kemudian udara yang sangat sejuk dan bersih. Bahkan karena ini sangat berbatasan dengan Taman Nasional, pagi-pagi tuh suara burung tuh banyak banget. Terus juga ada suara, kayaknya monyet-monyet liar tuh masih ada. Jadi suara binatang-binatang gitu terdengar dari campground. Artinya sangat bagus karena dekat dengan alam, ya. Nah, tapi ada beberapa kekurangan di sini. Pertama, sinyal HP Telkomsel di sini. Telepon juga agak susah. Jadi Mr. Camping kesulitan untuk komunikasi. Jadi untuk sambil kerja atau anak-anak diajak online, sekolah online di sambil camping tuh kayaknya agak mustahil di sini. Nah, walaupun kalau misalnya mau sinyalnya bagus itu harus turun sampai ke pos yang resepsionis yang di awal. Di situ katanya sinyalnya bagus. Nah, XL paling mending di sini. XL Mr. Camping dapat sedikit sinyal untuk kirim-kirim WA dan cek-cek foto-foto. Tapi itu pun sangat lambat. Jadi kalau misalnya ke sini udah harus siap-siap agak sedikit sulit untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Nah, kekurangan kedua adalah listriknya. Di sini nggak ada listrik. Nah, tapi kata pengelolanya akan diusahakan untuk ada listrik dalam waktu dekat. Nah, sementara ini kalau misalnya butuh listrik banget, itu harus bawa genset sendiri atau bawa power station sendiri, atau pengelola menyediakan bisa pinjemin genset, cuma bayarin bensin aja atau solarnya. Itu kurang lebih 150.000 per 12 jam. Nah, Mr. Camping tadinya mau sempet pakai, cuman karena butuhnya buat ngecas HP doang, akhirnya titip ke pos depan, jadi nggak pakai layanan pakai genset. Nah, tapi kalau misalnya bagi campers yang berencana ke sini dan butuh banget listrik, harus bawa genset atau pinjem genset pengelola. Nah, kalau misalnya nggak bawa genset, ya minimal harus bawa powerbank yang sangat banyak. Karena untuk ngecas HP beberapa kali tuh satu powerbank kan nggak cukup ya. Nah, habis itu kekurangan ketiga yang Mr. Camping temuin, kalau misalnya kamu ngecamp di blok Halimun ini seperti Mr. Camping, tanahnya ini kelihatan rata, tapi sebenarnya dia miring. Ya, jadi nggak ada tanah yang benar-benar rata di blok ini. Nah, artinya kalau misalnya tidur, matrasnya nggak terlalu tebal, pagi-pagi itu pasti badan pegel. Jadi disarankan kalau misalnya ngecamp di sini punya matras yang cukup tebal, atau siap-siap badannya pagi-pagi pegel. Atau kalau mau enak pakai velvet. Kayak Mr. Camping tidurnya pakai velvet, jadi nggak begitu terpengaruh dengan tanah miring. Tapi kalau misalnya kayak keluarga Mr. Camping pada tidur di bawah pakai matras, badannya agak sedikit kurang enak. Selain itu semuanya bagus di sini. WC-nya bersih, apalagi ada air panasnya, pakai gas. Tanaman-tanaman di sini juga terawat sangat baik. Terus terutama kebersihannya juga sangat bagus. Pengelolanya juga baik, ramah. Dan di sini ya ini view-nya sangat bagus. Udaranya yang paling oke juga. Jadi Mr. Camping rekomendasi banget ke sini, dan harganya juga di sini nggak terlalu mahal, malah terlalu murah menurut Mr. Camping, mungkin karena masih baru buka. Saat Mr. Camping di sini harganya satu orang 25.000.
Nah, tapi kalau misalnya masuk ke Blok Halimun ini dan gelar tenda di samping mobil, itu harganya tambah mobil 45.000 gitu. Nah, harga yang masih sangat murah menurut Mr. Camping, tinggal ditambahin beberapa fasilitas penunjang akan lebih baik lagi. Oke, jadi pengalaman di sini sangat menyenangkan, bisa bersantai-santai dan cukup menyenangkan. Hanya saja akses jalan ke sini jangan lupa jangan lewat jalur Cimande, harus lewat jalur Cikeretek, yang pasar Cikeretek melalui Kopi Daong, karena jalur yang Caringin itu harus mobil all wheel drive atau mobil off road, atau nggak bisa lewat, pasti nyangkut karena banyak batu besar dan bolongan yang besar. Terus ada titik yang kalau misalnya hujan juga pasti licin banget. Oke, jadi jangan lupa kalau misalnya kamu suka video ini, like. Kalau misalnya belum subscribe. Kalau misalnya mau menyarankan rekomendasi tempat-tempat camping lain ke Mr. Camping, silahkan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong.